Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang dan selamat belajar kepada anak-anakku di kelas 7 SMP Negeri 3 Kota Tanjung Pinang. Di pelajaran matematika ini Bapak akan coba membahas tentang materi perbandingan dan kita akan sama-sama coba mempelajari ulang. Kenapa Bapak katakan mempelajari ulang? Karena materi perbandingan seperti yang Bapak katakan sebelumnya sudah pernah kalian pelajari juga ketika duduk di bangku kelas 5 SD. Nah, jadi seharusnya tidak susah amat bagi kalian untuk mempelajari kembali materi perbandingan ini, ya. Nah, kita akan coba membahas sedikit apa itu perbandingan dan semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Perbandingan itu bahasa lainnya adalah rasio. Sedangkan kalau bahasa Inggrisnya itu dikatakan comparison, ya. Nah, rasio itu artinya sesuatu yang bisa dibandingkan, itu rasional. Makanya ketika kita ada mendengar kata-kata, "Oh, ini tidak rasional," artinya ini tidak dapat dibandingkan atau tidak dapat dibayangkan, ya. Nah, di sini adalah cara-cara menulis notasi perbandingan, ya. Katakanlah kita memiliki perbandingan antara benda A dan benda B. Jadi yang namanya perbandingan itu pasti ada dua benda, ya. Jadi tidak mungkin kita membanding satu benda yang sama. Pasti dua benda yang berbeda, ya. Bisa kita tulis A titik 2B atau seperti pecahan A per B atau seperti ini A garis miring B. Ketiganya sama-sama benar, yang penting kita menulis dan membacanya dengan benar, yaitu A banding B. Ya. Contoh perbandingan yang ada di sini Bapak kasih contoh, katakanlah ada kata-kata 1/5 dari siswa SMP Mekar memakai kacamata. Nah, di sini apa yang kita bandingkan? Nah, ada kata-kata 1/5. 1/5 ini sama saja seperti 1/5. Nah, apa itu 1? Apa itu banding 5? Artinya 1 ini adalah siswa yang pakai kacamata, dan 5 ini adalah siswa semuanya, seluruh siswa. Itu, seluruh siswa. Jadi dari seluruh siswa, katakanlah ada 5 orang, satunya pakai kacamata. Tapi kalau kita mau membandingkan antara kacamata dengan yang tidak pakai kacamata, berarti bukan 1/5, tapi 1/4. Begitu, ya. Perbandingan berikutnya adalah adanya kue manis dan kue asin. Banyaknya kue manis katanya 2 kali lipat dari kue asin. Berarti kita bisa tulis begini. Kue manis banding kue asin. Nah, kue manisnya ada 2, kue asinnya ada 1. Namanya 2 kali lipat. Ya, atau begini, kue manisnya ada 10, kue asinnya ada 5. Itu kan 2 kali lipat juga. Nah, itu juga benar. Kemudian 3 dari 10 warga asing yang datang ke kota Batam mengidap COVID-19. Ini sama kayak yang siswa SMP Mekar memakai kacamata. Berarti 3 banding 10. 3 itu apa? 10 itu apa? 3 itu adalah warga asing yang datang ke Batam dan kena COVID. 10 itu semuanya, total semua yang datang. Jadi kalau kita mau membandingkan antara yang kena COVID dengan yang tidak kena COVID, berapa? Bukan 3 banding 10, tapi 3 banding 7. Gitu ya. Nah, kita akan ke contoh soal. Nah, Bapak akan coba memberikan contoh soal. Di sini ada Alifa yang membaca novel Harry Potter seri kelima. Nah, katanya ada 1000 halaman. Dari 1000 halaman, Alifa telah membaca sebanyak 450 halaman. Tentukanlah perbandingan atau rasio yang A, halaman yang sudah dibaca dan halaman yang belum dibaca. Nah, udah kita tulis yang A ya. Yang sudah berbanding yang belum. Nah, yang sudahnya katanya ada 450 halaman. Yang belumnya ada bukan 1000, karena 1000 ini adalah total seluruh halaman. Berarti kita kurangi, 1000 dikurangi 450 adalah 550. Nah, inilah perbandingannya 450 banding 550. Tetapi untuk perbandingan kita selalu gunakan angka yang paling sederhana. Jadi kita akan ubah 450 per 550. Kita sama-sama bagi dengan angka berapa yang menjadi salah satu faktor dari 450 dan 550. Ya, misalkan kita akan membagi dengan angka 10 juga boleh. 450 bagi 10 itu 45.
banding 550 bagi 10 itu 55. Ternyata angkanya masih memiliki faktor yang sama, artinya pembaginya sama-sama masih bisa dibagi. 45 dengan 55 sama-sama bisa dibagi berapa? Dibagi 5. 45 bagi 5 itu 9. 55 bagi 5, 11. Berarti perbandingannya adalah 9 banding 11. Itu antara bacaan halaman yang sudah dibaca dengan yang belum dibaca. Yang B, rasio antara halaman yang sudah dibaca dengan halaman seluruhnya, seluruh halaman. Kita tulis. Nah, kalau ini benar, ini tulisannya dalam 450 berbanding 1000. Nah, sama kayak tadi, kita akan sederhanakan angkanya. 450 banding 1000. Nah, ini kira-kira bagi berapa? Coba kita bagi 50, karena FPB-nya 50. 450 bagi 50 itu 9. 1000 bagi 50, 20. Jadi perbandingannya adalah 9 banding 20. Begitu ya. Ini contoh soal yang pertama. Nah, contoh soal yang kedua adalah perbandingan jumlah cabai merah hasil panen tahun 2019 dengan hasil panen tahun 2020 adalah 5 banding 7. Nah, apabila pada tahun 2019 hasil panen cabai merah tahun 2019 adalah 600 kg, ya, maka banyaknya hasil panen tahun 2020 adalah sebanyak berapa kilogram. Nah, di sini Bapak akan coba menjawab dengan dua cara yang berbeda. Yang pertama cara biasa kita, tebak-tebak ya, tebak-tebak tapi benar. Nah, kita coba lihat cabai merah CM tahun 2019 berbanding dengan cabai merah tahun 2020. Nah, katanya itu 5 banding 7. Yang tahun 2019 adalah sebanyak 600 kg. Banding titik. Nah, ini yang kita mau cari tahu. Berarti kalau 5 itu 600, berarti dikali berapa? Nah, kalau kalian bingung 5 kali berapa biar jadi 600, kalian bagi saja 600 bagi 5. Nah, 5 kali 12 itu kan 60 ya. Berarti 5 kali 120 dikali 120. 600. Kalau 5 kali 120 itu 600, berarti 7 juga harus dikali 120. 7 dikali 120 berapa? Yaitu 720 kg. Inilah jawabannya. Nah, sekarang cara yang kedua Bapak akan coba menggunakan cara aljabar. Cara aljabar. Nah, cara aljabar ini apa? Kita akan menggunakan dengan permisalan variabel, katakanlah variabel X. Nah, ya gini. Kita akan tulis cabai merah tahun 2019 dan berbanding cabai merah tahun 2020 itu adalah 5 banding 7 sama dengan 600 banding, katakanlah yang 7 tahun 2020 itu tidak tahu, kita tulis X. Nah, ini kita akan coba kali silang anak-anak. Jadi 5 kali X, kita tulis 5X sama dengan 600 kali 7. Nah, kita tulis aja 600 kali 7. Nah, lalu gimana? Lalu 5X sama dengan 600 kali 7-nya tidak usah dikali. Biarin aja 600 kali 7. Nah, 5-nya kita sama-sama bagi 5. X sama dengan X. 5X bagi 5 itu habis 1X. Terus 600 kali 7 bagi 5. Nah, gitu ya. Berarti X sama dengan 600 bagi 5. 600 bagi 5 berapa? Ini kita coba dengan warna merah. 600 bagi 5 adalah 12. Ya. Jadinya kita punya 12
kali 600 bagi 5 itu 120. 120 kali 7. Jadi X sama dengan 720 kg. Jadi ini cara aljabar namanya. Ya, semoga bisa dipahami. Ya, kita akan lanjut ke contoh soal berikutnya. Nah, di sebuah peternakan terdapat ayam, sapi, dan kambing. Nah, ayam dan sapi perbandingannya ini kita akan kerjakan dengan dua cara. Cara yang pertama kita tulis ayam dan sapi perbandingannya katanya 5:2. Sedangkan perbandingan antara sapi dan kambing berarti S banding K itu katanya 3:4. 3:4. Apabila jumlah kambing katanya 80 ekor, berarti kambingnya 80 ekor ya. Nih 80. Berapakah jumlah seluruh binatang ternak ayam, sapi, dan kambing? Nah, ini ada dua cara. Yang pertama, kita membandingkan ayam banding sapi, 5:2, sapi banding kambing, 3:4. Nah, cara yang pertama kita berarti bisa cari sapi dulu ya. Karena sapi ada perbandingannya dengan kambing, 3:4. 4 kali berapa biar jadi 80? Berarti kali 20 kan ya. Berarti 3 juga kali 20. Berarti yaitu 60. Begitu. Nah, kita bisa taruh 60-nya ke sini karena sapinya katanya ada 60. Nah, 2 kali berapa biar jadi 60? Ini kan kali 30 ya. Kali 30. Berarti 5 juga kali 30, yaitu 150. Jadi jawaban kita apa? Ayam 150, sapi 60 ekor, dan kambing 80 ekor. Nah, ini cara pertama. Cara ngerjakan satu-satu. Cara kedua bagaimana? Cara kedua kita bisa membandingkan ketiga-tiganya sekaligus. Ayam banding sapi banding kambing. Nah, bagaimana bisa? Bisa, karena ayam banding sapi kan 5:2. Kita tulis di sini. 5:2. Nah, yang sapi banding kambing itu kan 3:4. Kita tulis di bawahnya. 3:4. Nah, coba lihat di sini ada perbandingan yang tidak setingkat. Nah, mau tidak mau ini kita samakan angka yang di tengah, yaitu si sapi. Nah, 2 dengan 3 kita samakan, kita jadikan angka KPK-nya. 2 dengan 3 KPK-nya berapa? 6. Ya. Nah, perhatikan, yang ayam dan sapi ini kan 5:2. 2 kali berapa biar jadi 6? Kali 3 ya. Nah, ini kali 3. Berarti kalau 2 kali 3, 6. 5 juga harus kali 3, jadi 15. Nah, terus kita lihat lagi yang sapi dan kambing itu kan 3:4. Nah, coba lihat 3-nya kan jadi 6. Ini kan kali 2 ya, ini kali 2. Berarti kalau 3-nya kali 2, 4-nya juga harus kali 2, 8. Nah, ini jadi perbandingan yang sudah selevel atau senilai. Kalau tadi itu masih bertingkat gitu ya. Sekarang udah senilai 15 banding 6 banding 8. Yang katanya kambingnya adalah ada sebanyak 80. Berarti kali aja 10 ya. Ini 60, ini 150. Inilah dua cara yang berbeda tapi jawabannya sama ya. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Oke. Nah, ini jika Ali membutuhkan 9 hari untuk membuat sebuah lemari, sedangkan Badru membutuhkan 18 hari untuk membuat lemari yang sama, berapa harikah yang dibutuhkan untuk membuat lemari tersebut jika mereka membuat bersama? Nah, ini kita akan coba dengan cara begini. Kalau Ali membutuhkan 9 hari untuk membuat satu lemari, berarti satu hari Ali membuat berapa lemari? Berarti 1/9 lemari. Ali bisa membuat 1/9 lemari. Berarti satu harinya Badru ya. Dia akan bisa membuat 1/18 lemari. Nah,
Sekarang kita coba 1 hari Ali dan Badru. Ali plus Badru. Berarti mereka bisa membuat berapa? Tinggal kita jumlahkan. 1/9 tambah 1/18. Nah, ini bagaimana cara menjumlahkannya? Kita samakan penyebutnya, yaitu 18. 18 bagi 9, 2. 2 kali 1, 2. Tambah 1/18 sama dengan 3/18 lemari. Nah, kalau 1 hari mereka bisa 3/18 lemari ini berarti 1/6 lemari. Nah, berarti 1 hari mereka bisa mengerjakan 1/6 lemari, berarti kita kalikan 6. Kita kalikan 6 menjadi 6 hari ya. 6 hari. Gitu. Oke. Ini jawabannya. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Nah, ini kita berbicara tentang skala ya, skala. Sebuah poster di dinding menyajikan gambar peta benua Eropa. Apabila diukur jarak antara kota Hamburg dan kota Istanbul, oke, kota Hamburg ini ada di Jerman dan kota Istanbul ini ada di Turki. Jaraknya 200 cm, berarti dindingnya sangat besar ya. 200 cm itu kan 2 meter. Skala peta tersebut adalah 1/2 juta. Berapakah jarak sebenarnya antara kota Hamburg dan kota Istanbul? Nah, untuk seperti ini kalian harus tahu dulu tingkatan antara kilometer, hektometer, meter, kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, dan sentimeter. Gitu. Nah, jadi ingat skalanya adalah 1/2 juta. Ya, 1/2 juta. Artinya apa? Kalau 2 juta ya. Kalau di petanya itu 1 cm, maka di aslinya adalah 2 juta cm. Nah, ini satuannya harus sama. Kalau di peta itu 1 meter, maka di aslinya adalah 2 juta meter. Gitu. Nah, sekarang kita langsung saja ini 200 cm ini kita ubah aja menjadi 2 meter ya. Jadi jawab ya, kita jawab 2 meter sama dengan berbanding berarti 2 juta meter. Nah, 2 juta meter ini berapa kilometer? Ya, karena kalau di jarak antar kota itu kita sebaiknya menggunakan kilometer, yaitu 2000 kilometer. Gitu ya. Aslinya 2000 kilometer. Baik. Nah, untuk selanjutnya kita akan coba membahas perbandingan berbalik nilai. Apa itu perbandingan berbalik nilai? Kita lihat. Perbandingan berbalik nilai itu adalah perbandingan yang menyatakan hubungan dua besaran atau dua hal yang berkebalikan secara angka. Ya. Apabila besaran pertama itu semakin besar, maka besaran keduanya nanti semakin kecil. Nah, kalau besaran pertamanya semakin kecil, nanti besaran keduanya semakin besar. Oke. Contohnya, coba lihat kecepatan dan waktu tempuh. Ya, semakin kita cepat, pasti waktu tempuhnya semakin sebentar ya. Misalkan kita kecepatannya 1100 km per jam. Ternyata kita sampainya 2 jam. Berarti kalau kita tingkatkan lagi jadi 2000 km per jam, pastinya makin lama atau makin cepat sampainya? Pasti semakin cepat. Jadi angkanya semakin kecil gitu. Tapi kalau kita semakin lambat, semakin kecil kecepatannya, maka waktu tempuhnya akan semakin lama sampainya kan gitu. Itu namanya perbandingan berbalik nilai. Kemudian jumlah pekerja dan waktu selesai pekerjaan. Misalnya 1000 orang bekerja, selesainya 5 hari. Nah, kalau misalnya pekerjanya semakin sedikit, cuma 500 orang, apakah jadi 2,5 hari? Kan tidak mungkin, pasti pekerjaannya makin lama selesainya, jadi 10 hari. Itu contoh kecepatan
contoh perbandingan berbalik nilai. Ya, kita lihat ke contoh soal saja. Di peternakan Pak Donald terdapat 20 ekor ayam ya yang bisa menghabiskan persediaan makanan selama 18 hari. Apabila di peternakan Pak Miki katanya 24 ekor ayam dan jumlah persediaan makanannya sama, maka persediaan makanannya akan habis dalam waktu berapa hari. Nah, jadi kita lihat 20 ayam bisa menghabiskan makanan selama 18 hari. Kalau ada 24 ayam, nah logikanya akan semakin bisa apakah sama 18 hari? Tentu tidak. Apakah harinya makin lama? Tentu makin sebentar. Nah, jadi ini titik-titik hari. Pasti angkanya semakin kecil. Tidak mungkin 24 ayam bisa menghabiskan makanannya 20 hari. Sedangkan 20 ayam saja cuma 18 hari ya. Masa 24 makanannya masih tersisa banyak berhari-hari kan tidak mungkin. Pasti semakin cepat habisnya. Nah, ini perbandingan berbalik nilai. Caranya gimana? Caranya kita 20 banding 24 sama dengan, nah ini kita balik, ini misalkan ini kita X ya. Jadi bukan 18 banding X, tapi X banding 18. Nah ini ya, ini kita perbandingannya. 20 banding 24 bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 4. 20 bagi 4 adalah 5. 24 bagi 4 adalah 6. Sama dengan X banding 18. Nah, ini kita coba 6 kali berapa biar jadi 18 kali 3. Berarti 5 kali 3 juga. Jadi X-nya sama dengan 15 ya. Jadi 15 hari jawabannya. Oke. Sekarang kita lihat. Ada seorang ibu yang membagikan kue kepada 28 anak. Masing-masing dapat 4 potong. Kalau kuenya dibagikan kepada 16 anak, anaknya semakin sedikit, apakah potongannya semakin sedikit juga? Tidak, pasti potongan kuenya makin banyak gitu ya. Nah, jadi 28 anak, 28 ya, 28 dapat 4 potong. Kalau 28 anak mendapat 4 potong kue, 28 anak mendapat 4 potong kue. Kalau 16 anak, berapa potong kue? Nah, ini kita coba 28 per 16 sama dengan, bukan ini misalkan X, bukan 4 per X, tapi X per 4. Oke, ini kita coba sederhanakan angkanya. 28 dengan 16 sama-sama bisa dibagi berapa? Coba kita bagi 2. Atau bagi 4, ya bisa bagi 4. Berarti 28 bagi 4 itu 7. 16 bagi 4 adalah 4. Sama dengan X per 4. Ya udah berarti ketahuan. Ini udah sama-sama per 4 per 4. Berarti X-nya sama dengan 7. Jadi satu anak dapat 7 potong kue. Begitu ya. Nomor 9. Nah ini juga sama perbandingan berbalik nilai. Kalau 15 orang tukang untuk menyelesaikan rumah itu bisa dibangun selama 20 hari. 15 orang bisa 20 hari. Kalau tukangnya hanya 12 orang yang datang, berarti pastinya waktu pengerjaan menyelesaikan rumahnya semakin lama dong ya. Sekian hari. Pasti akan lebih besar dari 20 logikanya. Misalkan saja X. Nah, jadi kita akan coba 15 per 12 sama dengan X per 20. Nah, ini kita coba sederhanakan angkanya. 15 dengan 12 sama-sama bisa dibagi berapa? Sama-sama bisa dibagi 3. Jadinya 5 per 4 sama dengan X per 20. Nah, kita coba lihat 4 kali berapa biar jadi 20? Kali 5. Berarti 5 kali 5 juga. Jadinya X sama dengan 25 hari. Oke? Nah, mungkin sampai di sini dulu. Sekian
penjelasan dari Bapak. Semoga pembahasan kali ini bisa dipahami oleh anak-anak sekalian dan kita akan bisa lanjut ke materi selanjutnya. Terima kasih Bapak ucapkan. Selamat belajar, selamat mengulang kembali videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.